pemirsa, apa kabar? Senang sekali kita bisa kembali berjumpa dalam acara Kata Dokter. Barengan dengan saya, Lula Kamal, juga teman saya, Dr. Boyke Dianugraha. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi ya di acara Kata Dokter. Dan kali ini topiknya memang keren banget ya. Sebelum ngomongin topiknya nih, coba ya pengen tahu sama-sama nih ya Dr. Boyke ya. Kalau misalkan ada kumpul-kumpul, aku tuh udah nggak pernah datang kecuali sebelum kumpul-kumpul itu semua yang datang itu rame-rame di swab antigen, baru tuh sama-sama enak. Karena walaupun kita pakai masker tetap, kan nanti ada ceritanya pas kita makan dan minum, pasti buka dong. Betul, Lula, betul. Aku juga kemarin tuh ya pernah di kawinan ya, jadi di satu tempat sendiri, udah di swab, nunggu lagi, udah di swab, baru boleh masuk pakai nomor masuk ke kawinan. Jadi kalau udah oke, dia misalkan tidak reaktif, baru bisa masuk. Walaupun di dalam tetap pasti pakai masker kan? Karena itu kan mengurangi resiko banget loh dengan caranya di antigen. Karena kan kalau kita dilakukan swab antigen itu benar-benar kita nggak ada virusnya. Lagi nih ya pemirsa, gitu kalau bicara mengenai syuting. Jadi sebelum syuting itu biasanya kru sama semua tuh pengisi acara di swab antigen dulu. Itu pun masih pakai ini, kadang-kadang pakai masker ataupun pakai jadi yang ada kalau ditanya berapa kali dalam seminggu tuh swab antigen, judulnya banyak aja pokoknya ya. Kalau ditanyain, saya hampir setiap, ya Lula, mas saya juga hampir setiap kali ya. Tapi saya selalu minta kalau boleh, saya minta di tenggorokan. Kalau di hidung tuh kadang-kadang sudah itu enggak, kalau aku sih di hidung aja. Nah, kita pada dasarnya hari ini mau bicara mengenai yang namanya tadi tes swab antigen tadi ya. Kiat memilih alat tes antigen yang tepat. Makin sering kita periksa, cari alat yang paling bener dong, yang paling akurat. Saya setuju banget, Lula. Nah, hari ini kita kedatangan seorang tamu nih ya. Narasumber kita hari ini adalah Mbak Nika Dek Asmiari, Direktur Utama PT Joy Indomedica. Ya kan? Selamat malam, Dok Boy dan Dokter Lula. Mbak Nika Dek, aduh seneng banget nih ya. Kita tuh memang sedang butuh ya, terutama ya kalau kita mau kawinan sebagainya itu adalah sebelumnya itu dipastikan bahwa orang itu tidak membawa virus. Tentunya yang paling gampang dan murah ya pada saat ini adalah tes antigennya, Lula ya. Betul. Nah, sebelum ngomong panjang lebar sebetulnya, biar bisa tahu di rumah bahwa Mbak Kadek ini dari PT Joy Indomedica. Joy itu kan bahagia. Iya. Dicolok sih nggak bahagia-bahagia. Tapi kalau misalkan reaktif nggak seru sih. Tapi yang pasti alat ini menyenangkan sekali. Nama alatnya adalah COV-Test. Ini adalah tes untuk swab antigen. Seperti apa? Caranya gimana? Kita sama-sama lihat yuk di tayangan berikut ini. Kaset tes cepat antigen COVID-19 100% original Hangzhou Klongen Biotex.co Ltd dengan high sterilization process dan high quality control. Prosedur tes menyamakan suhu perangkat uji dengan suhu ruangan sebelum pengujian. Kit ini terdiri dari buku panduan swab steril, stasiun kerja, tabung ekstrasi, tutup penetes, reagen ekstrasi, dan kaset tes. Letakkan tabung ekstrasi di stasiun kerja. Buka tutup reagen ekstrasi, tuangkan semua reagen ekstrasi ke dalam tabung ekstrasi. Membuka alat swab yang steril dan mulai pengambilan spesimen. Sampel swab nasofaring. Miringkan kepala pasien ke belakang sekitar 70 derajat. Masukkan swab melalui lubang hidung sejajar dengan langit-langit, tidak ke atas, sampai ditemukan resistensi atau jarak yang setara dengan jarak dari telinga ke lubang hidung. Gosok dan gulung swab perlahan. Biarkan kapas menyerap sekresi, kemudian keluarkan sambil diputar secara perlahan. Sampel swab orofaring. Masukkan swab ke area faring, posterior, dan tonsil. Gosokkan swab pada kedua pilar tonsil dan orofaring posterior. Dan hindari menyentuh lidah, gigi, dan gusi. Masukkan spesimen swab ke dalam tabung ekstrasi yang berisi reagen ekstrasi. Gulung swab setidaknya 5 kali. Biarkan swab di dalam tabung ekstrasi selama 1 menit. Tarik swab sambil menekan tabung ekstrasi untuk mengeluarkan spesimen dari swab. Tutupi tabung ekstrasi dengan tutup penetes secara rapat. Keluarkan kaset tes dan letakkan di tempat yang datar dan kering. Teteskan cairan ekstrasi spesimen ke sumber kaset tes sebanyak 3 tetes, kira-kira 100 ml. Mulai pengatur waktu dan tunggu hingga garis berwarna muncul. Interpretasikan hasil tes dalam 15 menit. Jangan membaca hasil tes setelah 20 menit. Interpretasi hasil. Positif, 2 garis muncul. 1 garis berwarna muncul di wilayah kontrol dan garis berwarna lainnya muncul di wilayah tes. Terlepas dari intensitas garis tes. Negatif, 1 garis berwarna muncul di wilayah kontrol
dan tidak ada garis yang muncul di wilayah tes, invalid, volume spesimen yang tidak mencukupi, atau teknik prosedural salah adalah alasan yang paling mungkin untuk kegagalan garis kontrol. Tinjau prosedur dan ulangi tes dengan menggunakan kaset tes baru. Iya, jadi udah lihat sama-sama kan caranya gitu. Oh masih gampang sama caranya ya, seperti yang mereka lakukan kepada kita. Nasofaring gitu kan biasanya. Pertanyaan banyak orang yang nanya, bisa nggak ngerjain sendiri? Gini. Kalau mau ngerjain sendiri itu harus terlatih sih sebetulnya. Harus ada sertifikat yang udah ini aja, perawat bidan dikasih sertifikat kok lu. Iya, jadi harus tahu. Kalau nggak guna. Misalkan kalau kurang masuk berarti nanti kan nggak bakal akurat dong hasilnya. Padahal kita kan sebetulnya ini tes sebetulnya buat kita tuh tenang, ya, supaya kalau kita sampai harus misalkan dekatan 3 atau 5 M-nya nggak bisa, kemudian jadi agak longgar gitu ya, mau nggak mau, tapi seenggaknya kita udah lebih tenang. Oke, ke Mbak Kadek dulu. Mbak Kadek, cerita dulu barangkali. Cerita dulu, ya. Gimana sih sampai ditemukan ini tes antigen ini sampai PT Joy ini ya menginginkan ya ini bisa dipakai oleh orang-orang Indonesia. Ya, awalnya bermula dari keprihatinan saya ya, dari tahun lalu kan waktu awal masa pandemi itu harga barang COVID kan lagi mahal-mahalnya. Betul. Iya kan? Satu kotak masker harganya 300-400 ribu. Betul. Terus padahal semua butuh, tiap hari lagi butuhnya. Betul. Jadi tergerak hati saya karena berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang importir, saya ingin membantu pemerintah juga untuk memerangin COVID-19 ini. Saya ingin menyediakan produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Nah, jadi memang Mbak Kadek ini biasa nih import barang dari luar. Jadi udah biasalah gitu, udah ngerti caranya. Waktu ngerasa waduh nih keterlaluan nih, udah kita memang mahal banget gitu ya. Sementara yang butuh banyak. Padahal ya yang kalau mahal juga barangkali cari untung banyak ya. Nggak rugi jadi Mbak kalau misalnya kemudian cari harganya yang lebih masuk akal gitu. Kalau rugi enggak ya. Karena kita kan hubungan ke pabriknya sendiri kan sudah cukup lama. Jadi ini pabrik kan membuat produk sudah lama. Jadi nggak cuma karena corona baru bikin produk ini. Jadi memang pabrik itu sudah berada sejak sebelum corona. Sudah 17 tahun. Baik. Jadi pabriknya memang sudah lama gitu ya. Ini dari China ya? Dari China dan memang perusahaan ternama di bidang in vitro diagnostik. Nah, ini adalah salah satu perusahaan yang paling penting, pokoknya yang paling juaranya lah kalau kita bicara nih alat-alat untuk diagnostik. China atau punya swastanya? Punya swasta tapi masuk di dalam whitelist-nya. Gitu. Jadi memang hubungan dengan Mbak Kadek ini juga sudah lama. Sebelum corona sudah ada. Sudah ada hubungan. Oke, kita akan tanya lebih jauh nih pemirsa sebetulnya. Kenapa kemudian si COV-tes ini apa sih hebatnya dibanding sama tes-tes yang lain barangkali gitu ya. Kemudian dapetinnya di mana? Semua nanti kita tanyakan semuanya ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Kata Siapa? Kata dokter pastinya.